Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Diki Aditya. Kemarin kita ngomongin soal wildlife, kita ngomongin soal urban wildlife, kita ngomongin tentang tutorial dan pengalaman saya dalam berkarya dalam lomba foto. Kali ini saya akan cerita tentang street fotografi di Pasar Depok. Nah, jadi Pasar Depok itu adalah pasar burung atau pasar hewan yang selalu ramai tatkala hari Minggu atau hari libur, dan semua pengunjung mayoritas anak muda dan bapak-bapak kaum laki-laki, para pecinta burung. Nah, setiap hari Minggu itu selalu full, benar-benar full dan full. Mulai kalau mau cari burung apa aja di situ ada. Anjing, kucing, hamster, landak. Yang landak kecil itu juga jadi orang-orang juga suka. Anak-anak kecil juga suka beli di situ. Beli hewan-hewan lucu itu di Pasar Depok. Dan hari Minggu itu benar-benar padat. Cuman sekarang sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Jadi sejak di tahun 2020, kalau nggak salah saya ada konten di YouTube saya, itu terakhir saya ke Pasar Depok itu bulan April atau Maret tahun 2020. Tatkala Covid mulai booming lah istilahnya ya. Lalu saya nggak, di era-era Covid itu memang saya jarang sekali keluar. Tatkala keluar rumah itu pun saya cuma ya hunting di alam-alam liar gitu. Dan sangat jarang hunting juga, jarang ikut lomba. Dan itu yang saya lakukan tatkala Covid. Gak tahu, saya nggak kepingin ngapa-ngapain, saya cuma mau trade di rumah, main sama anak saya gitu. Cuma sekarang ya saya main lah ke Pasar Depok. Iseng-iseng sekalian saya mau nyobain kamera EOS R6 ini dengan lensa 35 RF. Itu sudah makro. Jadi dengan 35 mili ketika kita tambahkan istilahnya settingan full frame, bisa disetting ke APS-C, itu kita sudah pakai 56 mili makro. Jadi beli satu dapat dua fungsi ya. Jadi dengan kamera dan lensa ini sangat kompatibel dan cukup sangat nyaman, karena 35 mili punya Canon RF ini saya benar-benar suka. Terus kalau kan kemarin saya cerita tentang focus tracking ya. Focus tracking EOS R6 itu kalau pakai untuk motret wildlife aja dengan burung kingfisher gede seberapa sih, itu focus trackingnya kan ngejar. Nah, sekarang saya coba ke manusia, objek ke manusia. Tatkala sudah kita kunci, ya udah kejar. Diameter kepala seberapa? Kalau manusia diameter kepala burung itu seberapa? Burung dengan diameter kepala burung aja istilahnya ketangkep, apalagi ke objek manusia. Insya Allah pasti ketangkep gitu kan. Saya coba tuh, memang benar. Jadi kalau untuk memotret manusia, sekumpulan manusia, kita fokuskan di objeknya mana. Misalkan ada 4 orang itu kita fokus ke satu, itu langsung pencet di bagian kunci lock, udah ngejar dah, trackingnya ngejar. Dan jangan lupa untuk setting AF nya jangan lupa kita taruh di servo, bukan one shot ya. Jadi fokusnya pasti ngejar. Objek kecil aja ketangkep, apalagi objek gede. Nah gitu aja logikanya gitu. Nah, saya coba tuh di Pasar Depok. Lihat tuh burung lovebird ya. Ini burung lovebird ini nggak tahu, ini kayak ngeliatin aja loh. Jadi saya motret di sampingnya, dia kayak ngeliatin ya, itu perasaan atau dan imajinasi saya ya. Kayak ngeliatin. Nah, ya udah saya potret dengan diafragma 2,8. Belum saya maksimalkan 1,8, saya pakai 2,8. Saya bikinkan itu makro, jadi jaraknya bisa lebih dekat. Ya, hasilnya bokehnya menarik aja tuh. Padahal itu di dalam sangkar, jadi sangkarnya juga nggak terlalu kelihatan.
Dia cuma backgroundnya menurutku sangat menarik gitu. Balik lagi untuk fokus trackingnya tadi, saya pakai settingan servo sama fokus tracking diprioritaskan ke manusia. Itu kan ada pilihannya kalau untuk settingnya. Di settingannya ada manusia dan hewan. Nah, di situ tinggal pilih aja. Di bagian menu ada untuk yang AF. Terus ya udah karena cukup lama juga kan, saya nggak keluar kayak gitu. Agak nih penyesuaian, kita cari-cari framing. Dan untuk pemotretan kali ini saya nggak banyak ngomong juga, bener-bener nggak banyak ngomong. Dan kita mau menyapa orang itu kan kalau dulu senyum udah mereka udah tahu. Sekarang kalau kita pakai masker senyumnya gimana, apalagi ya saya menggunakan logat dan gerak tubuh. Misalkan ketemu orang amit sewu misalkan, sama mengeluarkan suara. Dulu cuma monggo dengan senyum aja udah ramah gitu. Sekarang susah kan kita pakai masker itu. Nah, karena saya motret di situ kan dikira nih saya jurnalis atau wartawan. Nah, ada pedagang-pedagang atau orang-orang itu maskernya kudu tak pakai wohi. Misalkan kayak gitu. Jadi mereka juga agak takut juga kalau dipotret misalkan dia nggak pakai masker gitu. Sempat kejadian dan pernah lihat orangnya juga agak nggak enak juga ngeliatin saya. Ya cuma saya hobi cuma memotret aja gitu. Saya hanya mengutarakan. Cuman karena nggak ada rekaman, saya rekaman sendiri, jadi ya adegan-adegan itu nggak terlihat, nggak terliput lah gitu. Dari depan Pasar Depok itu saya ambil jalur yang kiri dulu. Jalur kiri kita cari momennya. Kan di situ banyak sangkar-sangkar yang ditata rapi gitu. Habis itu nggak langsung ke belakang, biasanya langsung ke belakang ke tempat sabung ayam. Cuma saya nggak sampai situ, saya langsung kanan dulu, masuk ke kanan. Saya lihat momen-momen di situ dan lihat transaksi yang memotret agak dari atas, main framing. Jadi ada sangkar, ada pembeli yang lagi milih, terus ada pedagangnya ya agak melotot gitu kan. Terus yang tadi yang sebelumnya ada yang lagi jemur burung, nurunin mau dipindah. Jadi ya main candid aja, itu fokus trackingnya udah ngejar aja kepala bagian face detection itu pasti gitu. Kalau nggak lihat face detection ya bentuk kepala ya udah langsung fokus ke situ kan. Tapi kalau nggak dikunci juga repot, nanti fokusnya mindah-mindah. Lalu habis setelah itu saya cari-cari, ya maklum juga saya udah lama nggak keluar, instingnya itu harus diolah lagi gitu. Insting kita harus kemana, motret apa itu harus diolah lagi. Terus kita jalan ketemu ada bapak-bapak sama anak-anak. Anak bawa besek jalan dari lorong, ada toilet, ada ibu-ibu. Ya main komposisi aja ini. Jadi kayak latihan lah gitu ya. Jadi menjadi ahli itu bukan harus pinter, menurut saya harus lebih sering melakukan, lebih sering motret. Itu lama-lama akanlah ahli, lama-lama akan peka dengan sebuah momen. Ditambah cut. Terus saya masuk tadi kan habis dari kiri, dari pintu depan saya ambil kiri, masuk lewat tengah saya harus keluar. Nah, habis keluar saya masuk ke bagian kanan. Bedanya kalau bagian kiri tadi banyak tertata rapi kayak gitu, kalau yang bagian kanan nggak seperti itu, lebih main shadow dan highlight. Nah, salah satunya ini foto yang saya pilih. Habis itu kita masuk ke kantin, kita keluar. Nah, kita sudah keluar. Itu juga ini juga karena udah lama nggak ke Pasar Depok, ada perubahan yang sangat banyak sekali. Nah, di bagian belakang Pasar Depok, nah ini saya akan lebih cerita, mungkin akan lebih saya tekankan ya. Jadi di situ biasanya cukup ramai dan cukup padat pembeli dan padat pedagang. Macam-macam. Kadangkala kalau penjual burung dara itu kan nggak dilempar ya, burung dara kalangan itu juga menarik. Kadangkala dia mau ngasih dilempar tuh, yang jantan dilepas, yang betina dipegang. Kan ngejar, membuat sebuah action dan momen-momen menarik menurut saya. Cuman sekarang udah nggak ada kayak gitu.
di bagian taman tengah itu jadi kosong. Nah sempat yang sebelum saya ke taman tengah itu saya lihat orang-orang lagi milih. Nah ini ada satu bapak-bapak yang cukup menarik, dan ini yang tadi saya ceritakan, dia agak bukan takut, agak nggak enak saya potret karena tadi dia agak melepas masker gitu loh. Cuman habis itu dia langsung pakai gitu. Padahal kan saya nggak nganu juga, maksudnya nggak, ya wis terserah mau pakai kan monggo lah gitu loh. Terus saya jalan lagi. Nah terus dulu kan pedagang-pedagang di situ banyak, sekarang enggak, sepi sekarang sepi, udah ditata rapi sama mungkin sama pemerintah Kota Solo, udah disediakan kayak food courtnya, wedangannya gitu. Jajan di situ juga nggak terlalu mahal, nggak mahal, tetap kayak di wedangan biasa. Cuman yang sangat menurut saya, kalau saya ya, kalau dulu kan terlihat berantakan, pedagang jamu ada, pedagang istilahnya tangkur buaya, wah macam-macam kayak pasar lah itu. Di bagian belakang jualan apa aja, ada tanaman, ada pedang ya ada, jaring ya ada, komplit di situ. Kalau di Pasar Depok yang bagian belakang itu, kalau menurut saya yang bagian belakang itu bukan pedagang tetap di Pasar Depok, tapi lebih ke freelance ya. Jadi hanya dagang di setiap pasar minggunya misalnya seperti itu. Nah, pedagang makanan juga ada, di ngumpul di tengah. Sekarang udah nggak ada lagi. Dan yang paling favorit itu sabung ayam. Sabung ayam kalau di potret itu benar-benar menarik gitu. Dan orang-orangnya tuh ya ada yang galak, ada yang enggak, ada yang banyak yang ramah. Cuman karena saya sering ke situ sama siapa ya, Mas siapa lupa, yang dulu tuh bapaknya sewain kayak kurungan ayam. Sekarang udah nggak ada. Bapaknya udah pensiun, diterusin sama anaknya, dan anaknya sekarang istilahnya kalau di situ nggak boleh buat sabung ayam, ya otomatis dia berhentikan kerja sambilannya, jadi sewain kandang ayamnya itu, karena tempat sabung ayamnya sendiri juga udah nggak ada. Nggak tahu, katanya saya sempat tanya, semenjak PPKM tidak boleh, cuman nggak tahu nanti bakal tetap ada atau bakal hilang. Padahal menurut saya banyak orang-orang, banyak teman-teman dari luar kota, terutama fotografer, itu suka datang ke Pasar Depok di hari Minggu untuk memotret itu. Kita nggak jahat kok, kita fotografer tuh nggak terus jahat buat ngelaporin, nggak. Kita memang merindukan seorang fotografer melihat momen-momen itu, kan momen cara bermain orang kuno ya. Kalau orang modern sekarang ya wis mainan HP. Dulu anak kecil, dewasa ya mainnya sabung ayam itu, teman. Ya lihat itu, mau taruhan atau enggak itu juga terserah dia. Tapi mayoritas yang di situ, selama saya pernah memotret di situ, saya nggak melihat taruhan di situ. Dia hanya mencoba. Jadi misal gini, kamu punya dagangan motor, otomatis datang kan ke sebuah forum atau sebuah komunitas, tujuannya biar motormu dilihat, habis itu laku. Nah ya kayak gitu di Pasar Depok, di bagian sabung ayam tuh kayak gitu. Dia datang bawa ayam jago, atau pedagang udah jualan ayam jago, datang bawa ayam, ayo coba main sama ayam saya. Dicoba, cuma diadu. Oh ini berapa pak jual? Ya itu cuma transaksi, jual beli ya kayak gitu yang selama ini saya lihat. Cuman entah ya kalau orang-orang melihatnya sisi negatifnya ya. Cuman saya ngelihat situ para hobi-hobi aja sih. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Jadi itu misalkan bisa jadi destinasi wisata di Kota Solo ya, buat teman-teman fotografer. Karena dengan fotografi istilahnya kita berkontribusi untuk memasarkan wisata dan peradaban Kota Solo secara gratis. Siapa saja yang memotret diupload ya wes. Cuman ya di situ pernah ada yang galak, ada yang enggak ya. Tapi banyak enggaknya. Orang-orang di situ baik-baik. Kadang mas foto mas dengan ayamnya. Menurut saya street fotografi itu memang banyak
tekniknya, banyak rumus-rumusnya, banyak sebutan-sebutan teknik-tekniknya. Tapi menurut saya pribadi, street photography itu adalah sebuah kebebasan berekspresi dalam fotografi. Jadi dalam fotografi itu kita mau motret miring, mau motret ketutup, mau motret kaki, motret detail dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah ekspresi. Dan lama-lama oh ini street photography, raketang kayak dulu saya oh ini street, saya nggak tahu street itu apa, ya wis motret yang ini tuh kayak gitu loh. Jadi lebih ke menurut saya kayak dokumentasi, merekam peradaban dunia dengan gayanya sendiri, dengan cara pandangnya sendiri gitu loh. Jadi street photography menurutku sangat luas, tapi saya simpulkan street photography itu adalah merekam jejak secara bersamaan di seluruh dunia. Jadi suka street photography tanpa disadari, dan ini bisa didokumen untuk masa depan. Dan mungkin video-video saya dan hasil karya saya yang selama ini saya simpan dalam hard disk itu bisa menjadi dokumen di masa yang akan datang. Masalah teknik dalam pemotretan di jalanan atau di ruang publik, ya udah, kalau saya motret ya motret, teruslah memotret, lama-lama akan tahu, akan sadar, akan peka. Memotret street karena kebiasaan pasti akan bisa. Nah, begitu menurut saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Karena dengan teman-teman memberikan subscribe, like, share, dan komen itu sudah memberi dukungan kepada saya untuk berkarya yang lebih baik lagi, untuk berkarya dan membuat video lebih bagus lagi, lebih menarik lagi, lebih mudah dipahami untuk belajar fotografi atau berbagi pengalaman. Oke, sampai jumpa di konten video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berkarya, jaga kesehatan, dan sukses selalu.